Saya melihat aura istrinya tuh sangat gelap sekali kalau ketemu Azam. Warna-warna abu-abu gelap, sendu jidatnya, matanya juga sendu. Itu kalau aura gelap itu artinya apa? Sebenarnya dia tidak mau diungkit kembali. Siapa Wina. Jadi ngerasa insecure. Ngerasa tidak nyaman. Kenapa sih saya harus dipertemukan kembali? Saya udah punya kehidupan rumah tangga sendiri, udah enak, udah dapet suami yang baik, duda, bener kan? Iya. Udah menikah? Udah. Saya penasaran, Mbak Wina. Waktu oleh sang suami, kenapa nggak ada perlawanan? Saya nggak berani, Mas. Nggak berani saya. Nggak berani kenapa? Dia kasar. Kan Mbak pas udah tahu awal-awal langsung kabur aja gitu. Gimana? Nggak bisa? Nggak. Itu pernah terjadi sebelumnya nggak? Pernah. Pernah dijual juga? Pernah. Jadi itu bukan pertama kalinya? Bukan pertama kali itu. Keluarga nggak ada yang tahu ya? Nggak ada. Aku nggak berani cerita. Sekarang harapannya Mbak Wina gimana? Kedepannya mau sama Azam seperti apa? Ada pesan buat Azam mungkin? Atau kalau mungkin saya sih sudah berharap, memaafkan atau seperti apa? insya Allah, dalam hati saya, Maafkan. iya. Maafin. Apalagi ini bulan suci. suci, ya. Ya Tapi- mudah-mudahan kedepannya Azam dapat, Pasangan iya, yang lebih Tapi baik. pasangan justru yang balik lebih gak mau ya? Kenapa? Iya, maksudnya kalau disuruh Udah istri orang. Nggak boleh. Tapi sebentar, kalau seperti itu kan belum ada perceraian ya? Oh Bisa iya, menikah lagi betul-betul. ya? Kan Mbak kabur tuh. Suaminya tahu nggak kalau Mbak punya suami sebelumnya? Ini suami yang sekarang? Aku jujur, Kasih aku tahu. cerita. Tahu keadaan kejadiannya. Lah, Mungkin Tahu. gak siri mungkin. Tapi dia nerima. Soalnya aku udah anggap dia nggak ada. ini nikah siri ya? Enggak, Resmi? iya resmi. Kok bisa? Buku nikahnya kan masih. Iya kan harus ada. Oke. Buku nikah dia bakar, Mas. Dia Jadi bakar. nggak ada bukti-bukti Berarti nggak ada yang bukti, betul. mengatakan, tapi kan tercatat. Iya sih. Soalnya aku udah anggap dia nggak ada, benar-benar nggak ada di hidup aku. Jadi bilangnya meninggal gitu? Iya. Aku bilang meninggal dia. Tapi aku cerita. Aku cerita Ke sama suami suami yang bahwa- sekarang, iya. Bahwa aku tuh dulu, Pernah menikah. iya. Tapi gini gitu. Suami nggak tahu soal pernah dijual segala macam kan? Tahu. Mbak jujur? Hah? Aku jujur. Aku jujur. Berarti Tapi alhamdulillahnya dia nerima. Menerima. Baik Iya, ya, alhamdulillah. Iya. bencana membawa berkah ya. Oh gitu, Bisa bencana seperti membawa berkah. itu. Bisa judulnya ya. Mas Azam, Iya. saya mau tanya Mas Azam, ada nggak sih setelah sekian lama 2 tahun mencari istri, akhirnya malam hari ini bisa ketemu? Tadi ya kita ngelihat bagaimana Mas Azam minta maaf. Tapi apa yang mau disampaikan malam hari ini? Mumpung Mbak Winaya juga nggak emosi. Ya, saya ingin minta maaf sama kamu atas kesalahan saya yang dulu. Saya ingin jadi orang yang lebih baik. Saya ingin... Ya mudah-mudahan sih. Mbak Sekarang- Wina dengerin dulu ya. Mohon maaf ya harus saya potong. Silakan selesaikan dulu Mas Azam. Ya, saya sangat menyesal. Saya sangat ingin minta maaf sama istri saya. Itu aja? Ya, saya senang saya bisa ketemu istri saya hari ini karena sudah sekian lama saya cari istri saya, nggak pernah ketemu. Saya ingin minta maaf. Intinya saya ingin menyesali perbuatan saya yang terdahulu, walaupun Terus apa? Setelah menyesal apa yang Mas Azam inginkan dari Mbak Wina itu apa? sebenarnya simpel aja, Mas. Saya ingin dia memaafkan saya. Apa? Dia ingin Memaafkan. memaafkan. Setelah memaafkan, Mungkin saya ingin melanjutkan hidup saya karena untuk balik lagi ke dia.
Jadi mau balik lagi? Karena kan nggak mungkin dia udah punya suami lagi. Iya, tapi kondisinya sekarang kan seperti itu. Gimana? Mungkin saya akan melanjutkan hidup saya. Yang penting saya udah bertemu dengan istri saya, sudah menyampaikan apa yang ada dalam benak saya. Oke. Mbak Wina gimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih mudah-mudahan ini benar-benar ya, benar-benar dia mau Tobat. berubah jadi lebih baik. Saya doakan supaya dia menemukan pendamping hidup yang lebih baik. Iya. Dan sebenarnya Tapi kamu saya berharap kalau dia udah menemukan pendamping lagi, nggak seperti saya. Boleh langsung sampaikan, Iya. sampaikan langsung ke Mas Azam. udah Mas Azam kasihan loh. Ya, saya berharap kalau dia menemukan pendamping, jangan seperti saya. Kelakuannya. Iya, kamu harus lebih baik terhadap perempuan. Harus menghargai perempuan. Perempuan juga mempunyai Lebih dekat dari. Silakan. harga diri. Ya jangan terlalu dekat Mas, istri orang. Bukan murim. Nggak apa-apa, Nggak Mbak. apa-apa, Mbak duduk dulu, biar selesai. Belum. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, selesaiin ngobrol baik-baik aja kan dulu biar aja. ini. Nggak, Mas. Nggak apa-apa. Mungkin bisa aja ini terakhir. Mungkin besok-besok nggak akan ketemu lagi. Iya. Jangan sampai kita nggak ketemu sama orang. Saya lihat, Suaranya jujur gini. saya lihat Mas Azam ada sakit juga. Iya. Mbak, bentar coba. Kalaupun harus selesai, biar selesai baik-baik semuanya. Jangan Saya sampai ada dalam- rasa dendam karena kita nggak pernah tahu loh kalau orang dendam Iya, bisa betul. melakukan apapun. Mbak Wina, saya harus terpaksa harus bocorin ini. Di Mas Azam tersebut organ-organ pentingnya tampaknya sudah agak sedikit rusak. Dan kamu nggak kasihan sama dia. Ini Sangat. Mas, iya. Mbak mau sebentar, Kasihan, mau Mas. dengerin dulu nggak Enggak, sebentar? Mas. Enggak. Sebentar, mau dengerin biar dia selesaiin omongannya bisa nggak? Mau nggak selesaiin biar dia Enggak, Mas. selesai. Paling nggak kalaupun harus pisah, Iya, Mbak, coba deh. jangan Yuk. sampai ada permusuhan gitu. Sebentar selesai, boleh nggak? Oke, di sini silakan langsung apa yang mau disampaikan langsung. Oke. Aku minta maaf, Wan, atas kesalahan aku terdahulu karena aku pernah. Tapi rasa sakit ini gak bakalan hilang. Iya, aku tahu. Tapi aku udah menyesali semuanya. Aku ingin Kamu gak rasain apa yang aku rasain. Gimana aku? Hidup aku hancur. Ya udah, ini kan bulan baik. Di sini kan udah minta maaf, dia udah menyesali apa yang dia lakuin. Kalaupun memang nggak bisa sama-sama lagi, karena Mbak Wina kan juga sudah punya suami kan. Ya jangan sampai ada permusuhan. Selesai baik-baik semuanya. Jadi nggak ada dendam, nggak ada yang tersakiti, nggak menyimpan rasa kesel. Karena itu jadi penyakit hati juga ya. Iya kan? Iya. Nggak mau dong gara-gara nyimpan rasa kesel, rasa dendam, akhirnya malah ngerogotin badan kita sendiri. Semua ikhlas, semua selesai, bisa melanjutkan hidup masing-masing. Idealnya kan seperti Sebenarnya itu. aku udah bahagia Iya. sama laki-laki yang sayang, bener-bener sayang sama aku. Iya terlihat kok Mbak. Tapi kenapa aku malah ketemu dia lagi? Enggak, karena ini ada urusan yang belum selesai. Nggak mau dong Mbak Wina bisa melanjutkan hidup, tapi kalau punya beban masa lalu seperti ini, kan bisa aja satu saat dia mencari kemana aja dan ketemu. Nggak pernah kita tahu apa yang bisa dia lakuin loh. Tapi malam hari ini kan bisa diselesaikan baik-baik semuanya. Justru ada kesempatan baik untuk menyelesaikan semuanya, selesai sampai di sini. Kasihan, Mbak. Coba lihat deh. Ya, Dia juga ada sakit loh, sakit dalam. Jadi badannya kurus. Karena semenjak itu dia menyesal, lalu makannya jadi berantakan. Dan kemudian saya melihat di sini udah loyo banget, udah capek banget, seperti kayak orang ya memang sedih gitu. Mbak. Mas. Mas. Biarin nggak apa. Udah nggak bisa diapain.
Mbak Wina nggak mau dengar, nggak mau kasih kesempatan sekali lagi terakhir kali, nggak mau? Enggak. Ya udah. Sahabat Mas Azam, ini adalah buah karma buruk kamu yang berbuah ya. Iya mas. Terima Kali semua kalau misalnya- resikonya ya. Ini konsekuensi dari semua yang pernah kamu Iya, lakuin. saya- Biar Jadi gimana, nggak usah biarin aja gitu mas? ya mau. Biarin aja. Kasihan kalau diterusin. Kasihan Winanya. Padahal saya cuma ingin minta maaf sama dia. Ya tapi udah sampaikan, udah di Udah, ya Iya. betul. omongin kan. Kasihan ya. Ya mudah-mudahan lebih lega. Dan sekarang Mas Azam udah tahu, udah ada kondisi istrinya gimana. Dan sekarang saatnya untuk menyusun rencana ke depan hidupnya seperti apa yang Mas Azam inginkan. Saya cukup senang sih udah ketemu sama dia yang selama ini saya cari selama 2 tahun saya cari kemana-mana. Sekarang Oke. saya udah ketemu walaupun dia Ya. masih sedikit Ya. marah sama saya. Ya udah. Kami harap yang terbaik ya buat Mas Azam ya. Ya makasih mas. Baik, Oke. kita kembali ke sana ya. Yuk. Pemirsa jangan kemana-mana, Menembus Mata Batin akan kembali setelah yang berikut ini. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku telah menyesal menikahi suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sarah. Silakan. Selamat malam Mbak Sarah. Semalam. Betul menyesal telah menikah dengan suami sendiri. Iya, saya sangat menyesal. Kenapa sebabnya kalau kami boleh tahu? Dia telah menghancurkan usaha keluarga saya. Kok bisa? Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal selama ini baik-baik aja. Menghancurkan gimana maksudnya? Iya, dia entahlah. Mungkin dia telah mencurangi usaha-usaha saya. Usaha apa nih? Saya jual elektronik. Elektronik, Iya, toko begitu. iya, Ini usaha Mbak. iya. Keluarga. Oh, Dari usaha turun keluarga. Terus apa yang dilakukan suami Mbak Sarah? temurun. Dia telah menjual-jual barang-barang di belakang saya tanpa sepengetahuan saya. Dia memang punya akses biasa datang ke tokonya. Apa dia bekerja di situ juga? Iya, dia biasanya membantu saya. Ada buktinya kalau dia menjual-jual barang itu? Ada. Dari mana Mbak Sarah tahu? Iya, saya tadinya nggak percaya, tapi saya nyuruh ke karyawan saya. Dan karyawan saya bilang, memang itu benar, ada buktinya. Jadi setelah menikah baru tahu kalau suaminya suka menjual-jual barang dagangan di usaha keluarganya Mbak Sarah gitu. Iya, awalnya saya mungkin kok semakin lama semakin turun. Tapi saya biasa aja gitu ya. Udah mungkin namanya juga jual-jual begitu kan ya dan pasang surutnya. Tapi ternyata enggak, semua itu enggak kayak begitu. Ada perubahan sikap nggak dari suami ke Mbak Sarah? Memang dari awal dia cuek sama saya. Cuek seperti apa tuh? Ya dia, ya semau dia aja. Oke. Dan ada bukti memang kalau dia merugikan usahanya Mbak Sarah? Iya ada. Pernah Beberapa coba karyawan disampein saya. nggak? Pernah ngomong Pernah. lah, tanya langsung gitu? Iya, cuman dia marah-marah aja. Marahnya tapi nggak sampai KDRT kan ya? Enggak. Harapan Mbak Sarah datang ke sini untuk apa? Ya saya ingin memperbaiki semuanya. Mengapa dia seperti itu? Kenapa? Karena saya sangat mencintai dia. Walaupun dibohongi, walaupun merugi gitu, Iya, masih Mas. tetap Karena punya perasaan yang sama. Karena saya sangat mencintai dia, Mas.